Jadi oh ya jadi coach. Saya jadi coach. Bu Desi jadi coach. Bapak Ibu mohon nanti diinfo di raise hand kalau misalnya sudah selesai. Nih, terima Ya, kasih. Terima kasih Bu Wiwi. terima kasih Bu. Mohon izin Bu Wiwi, kami akan mulai. Jadi saya mau bertemu sama Bu Yuditia dulu selaku rekan saya. Bu Yuditia, bagaimana kabar pagi ini? Baik ya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat aja Bu Desi. Bu Desi gimana kabarnya? Saya sehat dan baik juga. Bu Yudi sepertinya ada sesuatu yang ingin Ibu bahas dengan saya nih. Apa kira-kira yang Ibu mau sampaikan hari ini sama saya? Iya Bu, saya sedikit curhat ya Bu. Ini tentang pembelajaran saya di mata pelajaran IPS. Saya sedikit ada masalah Ibu di dalam pembelajaran diferensiasi itu loh Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Bisa Ibu coba jelaskan ke saya pembelajaran berdiferensiasi IPS yang seperti apa sebenarnya yang Ibu maksud? Iya Ibu, kan sebagaimana yang kita ketahui ya Ibu ya, kita kan sekarang ini diarahkan untuk pembelajaran itu menggunakan dalam kurikulum Merdeka ini kan kita diarahkan untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya merasa agak tertekan dengan manajemen waktu dalam pembelajaran berdiferensiasi, khususnya berdiferensiasi konten di mata pelajaran IPS saya. Begitu, ya ya. Jadi mulai saya pahami ya, masalah Ibu ini terkait dengan manajemen waktu dalam pembelajaran berdiferensiasi konten IPS gitu Bu ya? Iya betul Ibu. Jadi manajemen waktu dalam pembelajaran berdiferensiasi konten IPS saya merasa tidak bisa saya laksanakan secara maksimal Ibu, karena kan waktunya sangat sedikit sedangkan saya harus mengakomodir tiap-tiap siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagaimana Ibu ketahui bahwa kita tuh harus mengakomodir tiap-tiap anak yang memiliki gaya belajar yang senang menggunakan belajar dengan menyentuh barang-barang yang ada di sekitarnya, ada yang senang melihat dengan visual, dan ada yang senang mendengarkan atau auditori, atau bahkan mereka tuh menggabungkan 3 macam gaya belajar sekaligus. Nah ini saya merasa agak apa namanya agak kesulitan di dalam diferensiasi konten ini Ibu, karena manajemen waktu saya kayaknya agak susah saya dapatkan begitu Ibu. Wah, kalau begini saya paham nih perasaan Bu Yuditya seperti apa. Karena hampir sebagian besar rekan-rekan guru kita mengeluhkan hal yang sama ini Bu ya. Nah sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi Bu Yudit, apa yang Bu Yudit dan sebagian besar guru sampaikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini itu di kelas, itu sebenarnya bisa menjadi tantangan loh Bu. Dan sekarang coba kita lihat lagi kembali terkait dengan manajemen waktu ini Bu. Apa sebenarnya yang ingin Bu Yuditya capai? Saya sebenarnya ingin meningkatkan efisiensi saya dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu, agar saya dapat memberi dukungan yang sesuai dengan kebutuhan belajar setiap siswa-siswa saya di dalam kelas. Begitu loh Bu Desi. Oh, kalau begitu bagus sekali itu Bu. Ternyata tujuan Ibu yang barusan sampaikan itu sudah tujuan spesifik ya. Nah, sekarang gini Bu Yudit. Sekarang kita mau lihat lagi bagaimana sebenarnya Ibu bisa mengevaluasi pencapaian tujuan ini, Bu. Jadi begini Bu Desi, saya akan melihat apakah saya bisa menyusun rencana pembelajaran yang lebih efisien dan memberikan dukungan yang tentunya lebih sesuai dengan kebutuhan belajar individu tiap-tiap murid saya, Bu Desi. Jadi Ibu kan sebenarnya sudah tahu tujuannya, Bu ya. Ketika Ibu sudah tahu permasalahannya, tujuan yang Ibu ingin capai, Ibu sudah tahu, sebenarnya itu sudah bisa melangkah ke tahap selanjutnya, Bu. Ibu sebenarnya sudah bisa mulai melihat dan mengidentifikasi sesuatu yang ingin Ibu capai. Nah, sekarang mari kita identifikasi hambatan utama yang Ibu rasakan ya, atau yang Ibu hadapi dalam manajemen waktu ini. Apa yang sebenarnya membuat Ibu merasa kesulitan? Saya merasa kesulitan dalam menyusun rencana pembelajaran, Ibu, yang sesuai dengan berbagai tingkat pemahaman siswa dalam kurun waktu yang terbatas. Jadi
Banyak sekali materi saya, sedangkan waktunya terbatas, sedangkan saya harus mengakomodir anak-anak murid saya, begitu Bu Desi. Baik, saya paham Bu Yudi. Waduh, tapi Bu Yudi luar biasa ya ini ya. Terus Bu Yudi, dari apa yang sudah Ibu sampaikan barusan, sebenarnya bagaimana hambatan ini bisa mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran sejauh ini menurut Ibu? Eee, saya merasa terbatas Bu, dalam memberikan perhatian khusus pada setiap siswa saya, karena sekali lagi, karena waktunya yang terbatas, begitu Bu Desi. Nah, jadi sudah tahu ya, kita sudah bisa Mhm. melihat identifikasi persoalan yang Ibu hadapi. Jadi sekarang Bu Yudi, sebenarnya kita bisa melihat cara atau strategi apa sih sebenarnya ya yang bisa kita lakukan atau Bu Yudi lakukan untuk mengatasi hal ini. Sekarang saya mau tanya sama Bu Yudi, bagaimana Ibu selama ini bisa membantu, selama ini Ibu bisa membuat rencana yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuannya? Eee, sepertinya yang pertama kali harus saya lakukan adalah saya bisa lebih efisien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa saya. Jadi bagaimana sih saya membuat suatu saya mengidentifikasi apa saja kebutuhan-kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh siswa-siswa saya. Kemudian yang kedua, saya juga akan mencoba menyusun suatu tugas dari materi pembelajaran yang lebih mudah untuk diadaptasi dalam materi pembelajaran saya. Ketiga, saya akan menciptakan rencana waktu yang lebih fleksibel, Bu Desi. Aduh, luar biasa sekali Bu Yudi. Ternyata ya, rencana aksi Ibu ini terdengar luar biasa Bu menurut saya. Tapi yang jadi pertanyaannya kemudian ya Bu Yudi ya, setelah rencana aksi ini coba Ibu susun ya Bu ya, bagaimana Ibu akan memastikan bahwa setiap langkah yang coba Ibu susun ini dapat dijalankan? Untuk langkah pertama Bu Desi, sepertinya saya akan memulai dengan merinci karakteristik siswa-siswa saya seperti yang tadi sudah saya jelaskan kan. Kemudian saya akan menyusun contoh tugas yang bisa diadaptasi. Terakhir saya juga akan mencoba menerapkan rencana waktu fleksibel mungkin dalam 2 sesi. Jadi kalau misalnya dalam satu sesi itu terlalu padat, maka saya akan bagi menjadi 2 dalam 2 sesi pembelajaran mungkin hari pertama dalam 1 minggu itu hari pertama dengan hari kedua di minggu yang sama begitu Bu Desi. Baik, berarti kita sudah ketemu nih Bu sebenarnya ya. Kita sudah ketemu bagaimana cara Ibu dalam memastikan nanti tujuan Ibu dapat dijalankan begitu ya. Nah Bu, penting juga sebenarnya setelah kita mencoba menyusunnya, kemudian kita melakukan rencana aksinya, kita mesti melakukan tanggung jawab terhadap semua yang ingin kita lakukan. Nah, sekarang saya mau tanya lagi balik sama Bu Yudi nih, apa yang akan Ibu lakukan untuk memastikan implementasi rencana ini Bu? Insya Allah Bu Desi, saya akan memastikan bahwa jadwal analisis karakteristik siswa insya Allah telah selesai pada akhir minggu ini. Selanjutnya, saya akan menyusun juga contoh tugas di akhir pekan, di akhir minggu ini juga. Kemudian terakhir, saya akan mencoba menerapkan rencana waktu fleksibel dalam 2 sesi pembelajaran di minggu depan. Jadi insya Allah paling cepat minggu depan sudah bisa saya realisasikan Ibu. Nah, kalau begitu boleh kita jabat tangan dulu Bu. Ya, Saya mau bilang terima selamat dulu kasih. buat Bu Yudi ya, Uh, sukses Ibu untuk apa yang sudah Ibu rencanakan dan sukses juga buat nanti apa yang akan Ibu implementasikan dari rencana Ibu. Tapi ingat Bu Yudi, setelah apa yang semua sudah Ibu rencanakan hari ini, yang kita obrolkan hari ini Bu, jadi Ibu juga mesti merefleksikan hasilnya dan memberikan umpan baliknya Bu, jangan lupa itu. Karena ini menjadi sangat penting sekali untuk kemudian kita melihat bagaimana hasil tercapaian dari apa yang sudah Ibu rencanakan. Jadi jika ada hambatan Bu Yudi, kita bisa menyesuaikan rencana aksinya lagi dan jangan ragu untuk berbagi pengalaman nanti. Oke Bu Yudi? Terima kasih Bu, saya sangat terbantu sekali. Saya akan mencoba sebaik mungkin, semoga apa yang sudah saya sampaikan ke Ibu bisa saya laksanakan dengan baik. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Bu Yudi, sukses Bu Yudi ya.
Iya. Nah, Baik, izin Bu Wiwi, selanjutnya kita akan menukar posisi. Saya akan berganti posisi menjadi coachnya dan Bu Yudi akan menjadi menjadi coach. coach. Silakan Bu Yudi. Oke. Bu Desi, apa kabarnya? Selamat malam. Selamat malam Ibu. Kabar saya baik, tapi mungkin tidak sempurna baiknya. Loh, kenapa Bu Desi? Ada yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya mungkin saya harus berbagi ini dengan Bu Yudi ya, karena saya yakin Bu Yudi bisa memberikan saya sesuatu pertimbangan terhadap persoalan yang sedang saya hadapi. Jadi Bu Yudi, saya sebenarnya sedang merasa sulit dalam mengelola emosi saya saat berinteraksi dengan dan berkomunikasi dengan rekan-rekan saya di sekolah. Saya mengerti Ibu. Itu mungkin sering terjadi di lingkungan sekolah kita ya Ibu ya. Jadi ayo kita melihat lagi lebih jelas terkait dengan manajemen mengelola emosi ya Ibu ya. Sebenarnya apa sih yang ingin Ibu capai? Sebenarnya halnya sederhana sekali Bu Yudi. Tujuan yang ingin saya capai itu adalah dapat mengelola emosi saya yang pertama dengan lebih baik tentunya ketika saya berinteraksi dengan rekan-rekan saya dan berkomunikasi di sekolah. Sehingga kemudian saya bisa mencapai hubungan ya, saya dengan rekan-rekan kerja saya itu menjadi lebih positif lagi Bu Yudi. Itu sebenarnya yang ingin saya tuju. Ah, jadi sebenarnya yang ingin Ibu capai adalah Ibu dapat mengelola emosi Ibu dengan lebih baik saat berinteraksi dengan teman-teman Ibu di sekolah. Oh, oke, kalau begitu Ibu, bagaimana sih sebenarnya Ibu bisa mengevaluasi pencapaian tujuan itu nantinya? Sebenarnya ada beberapa hal yang coba saya pikirkan Bu, dan Ya, beberapa hal yang bisa dilihat mungkin ya. Yang pertama saya bisa menilai berdasarkan perubahan dalam respon emosional saya tentu saja Bu Yudi, dan bagaimana hubungan saya dengan komunikasi saya dengan lingkungan di sekolah saya itu mulai berkembang. ah, bagus sekali Bu Desi. Sebenarnya Bu Desi itu sudah jelas ya dengan eh, kenapa sih emosinya Ibu gitu kan. Nah, sekarang Ibu, mari kita identifikasi dulu ini Ibu. Sebenarnya hambatan utama yang Ibu hadapi di dalam manajemen emosi Ibu saat Ibu berinteraksi dengan komunitas Ibu. Apakah itu membuat Ibu merasa kesulitan atau bagaimana Ibu? Nah, ini sebenarnya yang mau saya katakan Bu, saya merasa kesulitan mengendalikan emosi negatif yang hadir pada diri saya, seperti halnya saya mudah frustasi dan kecemasan saat ada perbedaan pendapat atau masalah di sekolah yang melibatkan diri saya Bu. Wah, saya paham dan saya mengerti Ibu. Memang kadang-kadang saat kita berada di sekolah, kita sering sekali menghadapi hal seperti itu ya Ibu. Sekarang Ibu, bagaimana sih sebenarnya reaksi emosional Ibu ini mempengaruhi kolaborasi Ibu atau kerjasama Ibu di dalam komunitas sekolah Ibu sendiri? Saya sebenarnya sangat khawatir bahwa hal itu akan dapat merugikan hubungan saya atau kolaborasi yang saya lakukan, dan itu akan membuat saya merasa tidak nyaman dengan rekan-rekan kerja saya atau komunitas di sekolah Ibu. Ah, begitu. Saya mengerti Ibu. Sekarang eh, kita sudah tahu bahwa tujuan Ibu selama ini adalah supaya Ibu bisa mengontrol, bisa memanajemen emosi Ibu. Kemudian kita juga sudah mengidentifikasi sebenarnya eh, manajemen emosi Ibu yang seperti apa yang harus Ibu lakukan. Sekarang menurut Ibu bagaimana sih rencana aksi Ibu untuk mengatasi tantangan-tantangan yang Ibu hadapi? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat rencana-rencana itu sehingga dapat diimplementasikan Ibu? Eee, Kurang lebih mungkin hal-hal yang bisa atau coba saya rencanakan Bu Yudi ya. Pertama saya perlu
meningkatkan ya kesadaran diri saya terhadap reaksi emosional yang saya rasakan. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba mencari strategi untuk meredakan emosi negatif yang hadir pada diri saya. Dan ketiga, saya tentu saja akan mencoba berlatih berkomunikasi dengan lebih tenang dan efektif lagi, lebih baik lagi terhadap rekan-rekan kerja saya di sekolah. Wah, luar biasa loh Bu Desi ini. Eh, Rencana aksinya Bu Desi ini terdengar baik banget loh Bu Desi. Nah, sekarang Ibu bagaimana sih sebenarnya Ibu akan memastikan bahwa setiap langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan itu dapat dijalankan atau dilaksanakan Ibu? Untuk langkah pertama, saya akan mencobakan mencatat situasi-situasi yang memicu emosi negatif saya, Bu. Kemudian, saya akan mencari teknik relaksasi tentu saja untuk menenangkan dan dapat, mengatur emosional saya kembali sehingga menjadi lebih stabil lagi, yang tentu saja dapat saya terapkan. Dan terakhir saya akan berlatih dengan rekan atau mentor untuk meningkatkan keterampilan komunikasi saya tentu saja, Bu Yudi. Bagus sekali Bu Desi. Nah, sekarang Bu Desi, untuk eh, langkah-langkah tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan, apa yang akan Ibu laksanakan untuk memastikan bahwa semua yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi dapat dilaksanakan Ibu? Um, Perkiraan saya akan mengatur waktu khusus setiap minggu untuk merefleksikan situasi dan respon emosional saya, dan saya juga akan mencari umpan balik dari rekan atau mentor untuk memastikan bahwa perkembangan tingkat emosional saya benar-benar sudah termanajemen dengan baik. Wah, luar biasa Bu Desi. Bu Desi, saya berharap bahwa apa yang Ibu rencanakan itu, langkah-langkah yang sudah Ibu upayakan nantinya dapat Ibu laksanakan dengan baik. Dan Bu Desi, saya ingatkan untuk merefleksikan kembali dari hasil yang sudah nantinya Ibu berikan. Kemudian jangan lupa juga umpan baliknya. Dan ketika nanti jika ada hambatan atau aral melintang lainnya, Ibu bisa menyesuaikan kembali dengan rencana aksi Ibu ya. Atau Ibu bisa nanti kita akan bercakap-cakap lagi untuk hal-hal itu. Kemudian jangan ragu Ibu untuk berbagi pengalaman kepada siapa saja, guru-guru, rekan-rekan guru hebat di sekitar Ibu. Oke, Bu Desi. Terima kasih Bu Yudi, saya merasa sangat terbantu dari percakapan kita malam hari ini. Jadi semoga kedepannya apapun yang sudah coba saya terapkan, saya lakukan, saya akan melakukan sharing lagi sama Ibu. Terima kasih Bu Yudi. Terima kasih Bu Desi. Yeay. Izin Bu Wiwi, kami berdua sudah selesai melakukan uji coba menjadi coach dan coachee pada posisinya masing-masing. Nah, jadi sudah selesai untuk uji coba kami.